aku sih ngeliatnya lebih gini, malu-malu gitu mau jualan isu lingkungan tuh malu-malu karena belum yakin betul gitu loh ini bakal laku apa enggak. Dan juga satu hal lagi Mas, takut sama backlash mereka. Jadi ada persepsi nih menurut saya nih lagi ada mispersepsi, persepsi salah gitu ya, bahwa kalau kita mengangkat isu lingkungan tuh berarti kita berhadapan nih gitu sama pelaku-pelaku kerusakan lingkungan, notabene kan perusahaan gitu ya, pebisnis gitu. Jadi ada persepsi itu kesannya. Piki pilih informasi, pick me. Pikers, kali ini kita kedatangan tokoh anti polusi apa bukan ya? Mbak Ditri, Eksekutif Director Indonesia Cerah. Kita akan sebetulnya sih akan lebih banyak tahu sampai seberapa penting sih sebetulnya lingkungan buat kita gitu ya Mbak Ditri. Karena kan, nah kita kedatangan Mbak Ditri. Makasih Mbak sudah mau gabung di Pick Me gitu. Mudah-mudahan ya kita belajar lah kali ini. Makasih sudah mengundang saya. Ya Mbak, ini menarik sih sebetulnya sih ya, karena Pick Me kan memang sebetulnya cerita tentang branding secara umum lah. Branding secara umum, apa aja sih yang harus dilakukan, bagaimana brand untuk masuk ke ocean market, ke blue market gitu ya. Tapi ini kemudian sekarang karena tahun politik, kita agak geser dulu nih obrolannya tentang sebetulnya sampai seberapa jauh sih isu lingkungan itu menjadi perhatian anak muda. Karena anak muda kan pemilih terbesar. Dan anak muda juga ini generasi yang agak berbeda nih dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Kenapa menjadi penting keberadaan Mbak Ditri, Mbak? Karena teman-teman politisi kan banyak yang nganggep udahlah kalau sama anak, kalau kampanye politik tuh 5 tahun sekali, kasih aja gimmick, pura-pura kegorong-gorong, pura-pura merakyat, pura-pura main gitar barengan gitu ya, ke pasar gitu. Nah sementara kayaknya ada perspektif yang berbeda nih, itu makanya pertanyaannya itu sih Mbak, sampai seberapa jauh sih sebetulnya Mbak isu lingkungan tuh ya jadi concern anak-anak muda nih. Jadi tadi udah disebutkan kalau anak muda ini sekarang penentunya tahun politik ya, yang akan datang ya 56% menurut data KPU itu adalah Gen Z dan millennial voters. Kita tuh tahun 2021 bersama dengan Indikator, kita tuh maksudnya Yayasan Indonesia Cerah, kita pernah mengadakan survei pemilih pemula dan pemilih muda. Waktu itu yang kita bracket itu usia 17 sampai 35 tahun, yang nantinya akan berusia 17 sampai 35 tahun di tahun 2024. Jadi waktu itu tuh kita cover anak-anak usia 15 tahun sampai dengan berarti 32 tahun ya waktu itu ya. Survei kami itu membuktikan bahwa lebih dari 80% dari pemilih pemula dan pemilih muda ini peduli akan krisis iklim sebagai isu politik. Jadi bukan hanya peduli krisis iklim, tapi peduli krisis iklim sebagai isu politik, dan mereka ingin melihat para politisi ini mengusung gagasan-gagasan bagaimana caranya bisa mengatasi krisis iklim. Dan lebih luas lagi, ada beberapa topik yang lebih penting bagi mereka dibandingkan krisis iklim. Itu adalah korupsi nomor 1. Ya, itu nomor 1 tuh. Terus yang kedua adalah perekonomian, gitu ya. Lebih spesifiknya adalah mengenai jobs, gitu ya. Tapi yang ketiga itu adalah isu polusi. Which is isu lingkungan juga kan, gitu, baru krisis iklim. Yang namanya Gen Z dan milenial kan juga ada banyak ya jenisnya, tipenya gitu ya. Betul. Karena yang saya sering kali hadapi nih ya, selalu gini, itu anak muda kota aja kali, mereka kan elit. Nah, di survei kita itu, karena survei kita itu mencakup 4.020 responden dari seluruh Indonesia dengan representative sampling, di mana komposisinya tuh kita miripin dengan komposisi anak muda ya sesungguhnya, per provinsi sama per antara split antara laki-laki perempuan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk dapat gambaran sesungguhnya. Di situ kita bisa lihat anak-anak rural itu juga sangat kepedulian sangat tinggi sama isu kerusakan lingkungan. Cuman di mereka hadirnya dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Jadi kalau anak muda kota misalnya apa tadi Mas Ilya, polusi udara gitu kan, masalah sampah. Anak-anak muda rural karena mereka melihat kegagalan pangan di depan mata, gitu ya. Mereka ngelihat misalnya kerusakan hutan di depan mata, atau misalnya mereka ngelihat
krisis air ya, kekeringan gitu depan mata, itu manifestasinya jadi seperti itu. Tapi bottom line sama. Lingkungan is top concern. Dan saya ngeliat masih belum ada kesana ya, Mbak. Karena kan kalau kita ngeliat nih sekarang nih para caleg gitu ya, para capres tuh ya masih bikin gimmick semua nih. Masih bikin gimmick kan, yang satu ada yang lari pagi, yang satu ada yang ikut konser gitu ya, yang satu ada yang joget-joget ringan gitu. Masih jarang yang pakai isu lingkungan sebagai untuk narik. Kalau pertanyaannya seperti itu, mungkin jawaban yang lebih tepat gini, tidak ada yang mengusung krisis lingkungan atau isu lingkungan ya sebagai headliner mereka gitu. Tapi dan emang iya banyak yang gimmick gitu ya pendekatannya. Tapi kalau boleh jujur ada beberapa yang kalau misalnya kita bisa taruh di skala gitu ya, lebih dalam pengetahuannya, lebih utuh gagasannya gitu kan. Tapi aku sih ngeliatnya lebih gini, malu-malu gitu mau jualan isu lingkungan tuh malu-malu karena belum yakin betul gitu loh ini bakal laku apa enggak. Dan juga satu hal lagi Mas, takut sama backlash mereka. Jadi ada persepsi nih menurut saya nih lagi ada mispersepsi, persepsi salah gitu ya, bahwa kalau kita mengangkat isu lingkungan tuh berarti kita berhadapan nih gitu sama pelaku-pelaku kerusakan lingkungan, notabene kan perusahaan gitu ya, pebisnis gitu. Jadi ada persepsi itu kesannya. Padahal pebisnis pun sekarang sama big companies ya, extractive industries gitu ya, energy companies gitu ya, mereka udah sadar dan mereka bahkan sudah punya target-target mereka sendiri. Apa misalnya target net zero, target sustainability. Perbankan besar juga punya target-target sustainability mereka. Jadi persepsi kebanyakan politisi bahwa aduh kalau saya terlalu vokal soal misalnya isu kehutanan nanti saya dimusuhin sama ya mungkin adalah ini ya dari golongan pebisnis yang mungkin juga kan ada di situ juga ada saling membutuhkan gitu ya dan sebagainya. Jadi itu juga kadang-kadang kalau saya bicara dengan politisi saya sering harus kasih lihat target-targetnya para pebisnis itu sebenarnya udah sangat maju gitu loh, dan sudah sustainability is also now a thing gitu loh di dunia korporasi gitu ya, di dunia bisnis gitu kan, dan bukan hanya gimmick kayak misalnya beberapa perusahaan energi besar Indonesia punya target untuk go net zero tahun 2050, 10 tahun lebih ambisius daripada pemerintah Indonesia gitu kan. Jadi kan itu banyak breakthrough di situ kan. Terus kemudian ada, saya nggak usah sebut namanya, tapi perusahaan tekstil Indonesia sangat besar, punya target go net zero dan membersihkan semua rantai pasok mereka dari energi kotor gitu ya, mereka beralih ke energi terbarukan by 2045. Jadi sangat-sangat ambisius target-target mereka gitu. Mungkin yang support selama ini pengusaha hitam kali Mbak. Nah itu dia, saya juga pengen coba address nih isu ini. Menurut saya siapapun sehitam apapun bisa inilah gitu loh, bisa bertransisi gitu kan. Jadi dari pihak balik lagi ya ke political commodity ya. Jadi kita harapan saya tuh politisi tuh mulai sadar gitu bahwa ini itu bukan merupakan trade off atau pilihan. Jadi maksud saya ini tuh kita udah bukan di era kita milih mau ekonomi atau lingkungan. Justru kita sudah berhasil memadukan kedua-duanya, dan sayang banget kalau politisi tuh nggak bisa keep up gitu loh. Bukan hanya dengan language-nya tapi juga dengan konsepnya, dengan gagasannya. Nah, saya kan ini ya belakangan ini berapa kali gitu ya berusaha untuk reach out ya kan, baik partai maupun individu gitu ya. Dan saya merasa bahwa di satu sisi banyak banget yang udah paham banget. Udah paham banget. Aduh kayaknya tuh kalau dia bicara soal ekonomi hijau, soal gagasannya tuh udah maju banget nih gitu ya. Udah benar-benar bukan hanya sesuai dengan pemikiran apa yang sedang berjalan saat ini ya di pemerintah. Tapi dia kayaknya udah berhasil nih, udah mulai berhasil gitu membranding dirinya seputar itu. Tapi di sisi lain itu banyak sekali yang benar-benar itu ketinggalan pemikirannya. Jadi istilahnya apa? Knowledge-nya tuh sama awareness-nya tuh uneven banget. Bahkan di satu partai jomplang. Jadi bisa ada satu kader yang fasih banget gitu ya. Udah benar-benar kekinian banget gitu ya cara bicaranya soal sustainability, sirkularitas gitu kan, ekonomi hijau udah nguasain. Yang satu ini masih ngomong
batu bara itu kan adalah hadiah dari Ibu Pertiwi, jadi harus kita habiskan. Ya ampun Bapak, masih ada di zaman kapan ini kamu gitu kan. Jadi sayang gitu kalau dari partai sendiri tidak berupaya untuk menyamakan ya pengetahuan kader-kadernya gitu kan. Jadi jomplang banget, dan Gen Z ini kan pinter ya. Yeah. Jadi mereka itu nggak bisa hanya dibeli dengan gimmick sekarang. Yeah. Jadi harus benar-benar itu punya pemahaman dan kedua solusi. Itu yang harus bisa ditawarkan oleh politisi di ajang pemilu ini sekarang. Mbak Aditri, kan kalau kita ngelihat pekerjaan politikus gitu ya, politisi lah, dia kan punya banyak isu tuh yang harus dia ambil. Terserah dia mau ngambil yang mana, dan terserah masukan dari timnya dia gitu ya. Nah, gimana nih sebetulnya lingkungan hidup bisa menempatkan posisi isunya itu menjadi diambil sama politisi? Mungkin ada pengalaman gitu, Mbak? Politik itu apa sih sebenarnya? Politik itu adalah the art of deciding, ya kan? The art of deciding mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang perlu kita kalahkan, mana yang perlu kita dahulukan, mana yang perlu kita parkir dulu lalu kita address nanti, mana yang perlu kita majukan, mana yang perlu kita lindungi, yang kayak gitu-gitu. Itu kan politik, the art of deciding. Nah sekarang ini kalau ibaratnya board game gitu ya, atau strategy game, ini sumbernya ada setidaknya 5 polusi udara. Satu adalah transportasi. Kita kendaraannya masih pakai BBM. Sebagian besar itu mau bilang ada mobil listrik, baru sedikit kan mobil listrik. Kemudian sumber lainnya adalah industri gitu ya, pemanfaatan bahan bakar industri baik untuk panas langsung gitu ya ataupun untuk bikin listrik. Kenyataannya Jakarta itu masih ada wilayah industri di dalam Jakarta dan sekitar Jakarta. Kemudian masalah ketiga adalah pembangkitan listrik menggunakan batu bara. Masih ada PLTU di sekitar Jakarta, walaupun kontribusinya apabila dibandingkan transportasi itu masih sedikit, tapi dia adalah kontributor juga yang lumayan signifikan. Lalu kemudian partikulat dari konstruksi, pembangunan konstruksi dan perubahan-perubahan lahan besar gitu ya misalnya itu juga menjadi salah satu culprit gitu ya, dari debu yang kita lihat dan sebagainya gitu kan. Dan yang ketiga ada sumber lain-lain yang kecil-kecil tapi juga bukan yang gak signifikan, kayak orang bakar sampah sembarangan, illegal activities mungkin masuknya seperti itu. Jadi kan ada banyak sumbernya. Gak bisa cuman mengatasi dengan bilang kita rubah salah satunya aja gitu, atau kita rubah sumber paling besarnya. Semuanya harus di-attack dengan total football. Untuk itu siapa yang bisa itu? Kita butuh captain. Captainnya siapa ya? Politisi, decision maker gitu loh. Makanya si politisi ini harus paham big picture-nya. Kedua, politisi ini harus mengerti perannya apa, yaitu make that difficult decision gitu loh. Misalnya paling gampang nyuruh pembangkit mengurangi batu bara. Kan difficult decision-nya adalah ganti pakai apa gitu kan. Orang tetap butuh listrik gitu kan. Menyuruh industri untuk berhenti beraktivitas. Ganti pakai apa? Orang butuh makan, orang butuh bekerja, orang butuh produksinya gitu kan. Menyuruh orang ganti dari mobil pribadi ke transportasi publik. Ganti pakai apa? Cukup nggak bisnya? Cukup nggak MRT-nya? Udah ada belum di depan rumah saya, di dekat rumah saya gitu-gitu. Jadi itu difficult decision itu harus dibuat oleh politisi, butuh political will karena they're all painful. Itu menyebabkan biaya, melibatkan effort gitu. Makanya politisi sekarang mesti paham gagasan dan paham juga eksekusinya gimana. Artinya itu ini ya pekerjaan berat juga tuh ya buat teman-teman politisi lah, para capres, para caleg yang sekarang mau maju tuh. Karena kan gampangnya gini Pak, mereka harus lari ke siapa sih kalau mau gue butuh info nih tentang lingkungan kayak apa gitu, seberapa jauh gitu. Itu kan satu kan, sehingga mereka gue harus lari kemana, karena nggak yakin juga nih sekarang mereka punya tim teknokrasi yang memang udah dengan sangat detail gitu ya, ngelihat lingkungannya kemana tuh gitu. Sebenarnya mereka nggak perlu ini sih melihat terlalu jauh ya. Jadi ekonom-ekonom terbaik di Republik ini sudah sangat paham ya linkage antara ekonomi dan lingkungan. Pakar-pakar industri terbaik di negara ini juga sudah sangat paham bagaimana caranya bertransisi ya, mentransisikan industri gitu ya, untuk mendorong
adopsi metode-metode processing yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya gitu kan. Terus juga the sustainability is now a thing gitu ya. Ada green taxonomy, OJK juga menggariskannya untuk perbankan gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukan mereka tidak harus melihat terlalu jauh, they don't have to look too far. Tapi yang sebenarnya lebih sulit adalah memformulasikan political will dan memformulasikan gagasan yang cukup inovatif. Gagasan yang sifatnya itu mendobrak gitu. Karena kan sebagai politisi kita kan we wanna set ourselves aside from others gitu kan. Kita kan nggak mau yang ya sama-sama aja gitu. Nah bagian ini tuh yang agak sulit. Itu membutuhkan keberanian soalnya gitu. Misalnya contoh untuk menjadi politisi yang bisa bilang bahwa pasar karbon ini bagus tapi harus lebih gitu misalnya kayak gitu kan. Nah itu butuh sedikit kreativitas berpikir segala macam. Jadi kalau saya sih sarannya kepada teman-teman politisi adalah bikin dong ini think tank, bikin dong brain trust gitu loh. Jadi dan sebaiknya juga brain trustnya ini isinya anak-anak muda. Anak-anak muda pemikir lingkungan itu banyak yang hebat-hebat loh. Gitu. Ada beberapa teman-teman terbaik saya gitu ya, sebut aja gitu ya, Afutami lah yang paling ngetop gitu ya misalnya ya, terus Tiza Mafira lah, Farwiza Farhan gitu, banyak sekali yang perempuan-perempuan lagi ya gitu ya, muda gitu ya, dengan pemikiran yang sangat cemerlang gitu ya apabila kalau bicara soal environmental policy gitu. Bikin dong gitu loh, kumpulin dong pemikir-pemikir muda terbaik di Republik ini, pikirin masalah lingkungan. Karena kenapa? Mereka itu pasti mikirin masalah lingkungan, itu tidak akan terpisahkan dari economic future dari negara ini. Why? Karena it's their future. Beda kalau kita ngumpulinnya yang ibaratnya, mohon maaf ya, udah selesai lah perjalanan karirnya dalam hidup. Udah selesai lah, udah nggak ada cicilan gitu istilahnya ya, anak-anak juga udah pada kerja semua, udah pada nikah gitu kan. Mungkin mereka mikirinnya akan beda gitu. Tapi kan kalau kayak yang muda-muda nih, saya masih menghitung diri saya muda lah ya. Saya kan masih mikirin ya, saya tuh kepingin lingkungannya lestari, tapi saya kan juga ingin membangun kehidupan ya bagi saya dan anak-anak saya ya gitu loh. Jadi pasti mereka akan berusaha mencari sesuatu yang ibaratnya striking the balance gitu loh. Jadi gak harus takut bahwa nanti mereka mikirinnya yang nggak pragmatis, nggak realistis, nggak kok. Kita pasti semua mikirin gimana caranya biar bisa ada istilahnya nih, cuan lestari, gitu. Tetap cuan, tapi itu. Lingkungan tetap lestari. Nah itu yang menarik tuh Mbak. Maksud saya gini, kan ketika politisi kampanye, kan sebetulnya basisnya adalah sama nggak nih kepentingannya sama kita nih. Ketika kepentingannya sama gitu ya, katakanlah kepentingan politik dan kepentingan lingkungan, kepentingan ekonomi masuk, dia akan jalan ini. Atau jangan-jangan masih ada faksi lain nih. Faksi lain yang nggak setuju, udahlah nggak usah diomongin dulu, kenapa sih lingkungan tuh masih jauh-jauh banget lah gitu. Nah itu dia. Tapi politisi juga di sisi lain, mereka juga kan harus membuat dirinya relatable ya ke voters ya gitu loh. Yes, itu dia. Jadi ya menurut saya nih justru bebannya lebih berat di politisi sih. Gimana caranya mereka bisa melepaskan diri mereka dari kepentingan-kepentingan, kita nyebutnya vested interest ya, special interest ya, yang mungkin harus mereka bela juga gitu ya. Tapi mereka harus pertama-tama memprioritaskan kepentingan publik gitu loh. Dan untuk itu mereka harus bisa memahami bahwa pemilih muda ini benar-benar kepingin pola pembangunan yang berbeda. Mereka kepingin suatu kehidupan di mana saya bisa sejahtera, ya, bisa makmur, bisa nyekolahin anak, bisa punya level kesehatan dan juga akses ke pelayanan kesehatan yang kualitasnya dunia gitu ya. Tapi saya juga kepengen hidupnya di lingkungan yang lestari, lingkungan yang sehat gitu. Saya juga kepinginnya apa yang saya lakukan gitu di kantor gitu ya, itu nggak berkontribusi pada kerusakan gitu, yang dimana ada orang-orang yang rumahnya hilang akibat banjir gitu kan, atau kegagalan pangan, kemudian harga pangan naik gitu. Jadi ada values di situ, ada juga desire untuk balance di situ, ada banyak. Nah, politisi kan kita kadang-kadang juga ini satu hal yang mau saya juga raise ya. Politisi-politisi kita itu kalau bicara masalah lingkungan itu banyak naruh bebannya ke anak muda, justru dibalikin bolanya. Ya kan? Kau coba kalau ngomongin masalah sampah gitu, atau ngomongin masalah polusi udara. Ini harus kalian nih. Kalian harus action gitu kan. Kita akan mendukung anak-anak muda yang melakukan perubahan,
yang ini. Jadi bebannya tuh dibalikin ke anak muda. Ini juga anak muda nggak suka loh. Kita udah banyak sekali bicara dengan young voters, dengan anak muda. Males Dit kalau udah ngomongin gitu. Kita ujung-ujungnya yang disuruh berubah. Mereka mah tetap dibilangnya tetap dengan lifestyle mereka gitu ya, tetap dengan pendekatan mereka kalau bicara soal pembangunan, soal investasi gitu kan, capek gitu kayak gitu. Jadi itu akhirnya bikin anak-anak muda juga nggak simpati. Gitu. Itu juga harus hati-hati tuh kalau udah mulai branding lingkungan, terus kayak saya dukung tapi untuk itu kita harus gerakan reuse, reduce, refuse gitu misalnya, kayak ya elah, terus dia nggak ngomong apa-apa soal manajemen sampah yang lebih luas gitu misalnya gitu. Jadi itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan sih oleh politisi ketika bicara soal lingkungan, dan solusinya jangan dibalikin semua ke anak muda ke individual action itu gitu loh, tapi mana kebijakan gitu kan. Tadi ya gagasan besarnya kebijakan, perubahan sistem apa yang mau disasar, itu sih mungkin yang akan lebih masuk saya rasa dengan voters yang sekarang. Jadi challenge-nya juga emang lumayan ya Mbak. Kan artinya gini, kalau misalnya kita ngomong, kan politik pasti akan bertanya, yaudah gue harus ngomongin apa nih? Lingkungan hidup nih, masalah sustainability, renewable energy, atau masalah mobil listrik misalnya. Kan itu akan jadi, katakanlah misalnya gini, kita ngomongin tadi yang kita ngobrolin, mobil listrik aja vaksinnya ada banyak nih. Kalau politisi kan dia pengen praktis nih, ya udah campaign praktis apa sih yang bisa kita lakukan misalnya untuk isu lingkungan nih, ngomongin gua dukung mobil listrik, ternyata ada faksi yang bilang mobil listrik mah tetap aja pakai batu bara gitu. Kita ngomongin industri batu bara ya ada aja yang anti batu bara misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya politisi tanya, gua harus ngomongin apa nih yang precisely akan disukai oleh semua pemilih muda. Mungkin sebelum ke situ adalah dia harus melahirkan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang pertama-tama tentunya konsisten ya dengan posisi ideologi partainya gitu ya. Lalu kemudian baru ngelihat irisannya dengan pemilih yang dia sasar gitu. Karena pemilih itu sebenarnya juga nggak homogen. Jadi pemilih kita itu yang pemilih muda peduli lingkungan tapi mereka juga tidak homogen dalam pilihan solusi-solusinya. Artinya gini, ada geng pemilih muda yang suka banget sama solusi yang transformatif. Semuanya suka transformatif. Tapi gini, suka dengan solusi yang sifatnya ini nih, berbasis pasar lah kita nyebutnya gitu. Berbasis pasar, market base gitu. Market base itu apa? Market base itu adalah pokoknya menciptakan suatu kondisi di mana semua orang, semua perusahaan bisa berpartisipasi mewujudkan hal itu. Contoh adalah perwujudan pasar karbon. Itu kan adalah upaya supaya semua perusahaan besar atau kecil itu bisa urun rembuk gitu ya dalam mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca suatu negara gitu kan. Jadi dia berkontribusi dan dia dibolehkan untuk trading, dia dibolehkan untuk ngambil dari sumber-sumber lain untuk memenuhi kewajiban dia dan sebagainya. Ada yang suka itu, ada juga yang nggak suka, maunya mandat regulatory namanya, regulatory approach gitu, gitu ya, regulatory approach. Jadi di mana pokoknya semua orang diperintahkan buat nurunin aja, gitu kan. Dan ini mandat kamu, kalau nggak memenuhi mandatnya ada penalti. Jadi artinya di luar dari, yang penting adalah ada gagasan, ada solusi. Nah solusinya itu berakar pada pemikiran apa, itu pilihan politisinya. Kan tergantung dari flavornya si partainya dia atau dianya sendiri. Karena nggak ada yang namanya solusi yang tepat yang bisa ditawarkan. Yang penting nawarin solusi tapi harus lengkap dengan alasannya apa, dan nanti outcome yang akan dihasilkan solusi ini harapannya apa. Contoh misalnya kalau bicara mobil listrik, kan ada aliran yang senang dengan adopsi mobil listrik karena itu bisa menggenjot industrialisasi rantai pasok mobil listrik di Indonesia, ya kan? Di saat yang bersamaan mengatasi masalah polusi kalau memang kita udah nyampe ke threshold tertentu. Tapi ada juga yang nggak suka karena ternyata menurut mereka itu menyuburkan car culture yang jadi akar permasalahan kemacetan saat ini. Plus juga mobil listriknya masih disuplai listrik dari batu bara. Mereka lebih pilih
untuk menghilangkan car culture, Oke. gitu ya, dan kita semua mengubah kota supaya kota berbasis mobilitas yang pakai transport publik gitu kan. Jadi kayak di Eropa, kota-kota kecil Eropa di mana semuanya tuh walking distance. Abis itu kalau misalnya enggak, pasti ada bisnya atau pasti ada apanya gitu. Ada yang kayak gitu kan. Jadi alirannya masing-masing, dan yang aliran yang ini tuh nggak bisa dipaksain untuk suka yang ini. Gitu. Tapi kuncinya, tapi poinnya apa? Poinnya adalah si politis ini paling nggak harus nyampe ke level dimana dia bisa nawarin solusi itu dulu dong gitu kan. Yang kita lihat kan sekarang gimmick. Betul. Jadi apa-apa tuh kalau nggak ngebeo atau dia pakai t-shirt aja pokoknya. Pakai t-shirt ada tulisannya apa-apa-apa, slogan apa, terus seremoni gitu kan. Ya kan orang bisa lihat dong kalau dia tuh nggak, ini mikirin apa enggak sih masalahnya sebenarnya gitu kan. Kita kan kepengin tuh ngeliat politisi tuh yang mikirin masalahnya, yang bicara dengan pakarnya, yang punya solusi yang dipikirkan dengan baik. Oh, bukan solusi yang ini, saya juga sering lihat nih gini. Saya ketemu Anu, lalu saya terinspirasi untuk membuat itu. Kok bisa ya, cuman baru ketemu orang sekali tuh terinspirasi buat ngambil apa, kebijakan apa. Kan kebijakan tuh harusnya ada proses yang scientific gitu loh. Jadi dia ada FGD-nya, diskusinya dengan pakar, ada juga testingnya gitu kan, ini bisa apa enggak, ada modelingnya gitu kan. Jadi itu yang ingin kita lihat sekarang dari politisi Indonesia ya, supaya politik kita agak lebih pintar lah gitu. Kalau dari 3 capres sudah ada yang belum kelihatan terus terang, belum kelihatan. Ada banyak hit and miss mungkin, itu paling gampang bilangnya. Kadang yes bagus nih pernyataannya, besoknya aduh kenapa ya gitu. Jadi masih sangat bervariasi, belum ada capres yang bisa kita sebut sebagai capres pro lingkungan 100% gitu ya. Tapi mungkin yang menggembirakan adalah bahwa semua kubu capres sudah pick up message ini. Bahwa penting nih untuk punya perumusan gagasan mengenai lingkungan, terutama kaitannya ke ekonomi dan kaitannya dengan sosial gitu. Udah ada. Tapi ya semoga jalan ke sana tidak banyak hambatan ya. Jadi kan masih ada waktu nih untuk formulasi gagasan ya, sampai November kira-kira ya. November, iya, pendaftarannya Oktober. Oktober ya, habis November. Itu kampanye sampai Februari lah. Nah kita berharap bahwa inner circle dari para capres ini tuh udah mulai memproses gitu kan. Ya semoga, karena kadang-kadang dari sisi tokohnya mungkin udah ada wawasannya, tapi kan yang lingkungan sekitarnya kita nggak tahu ya. Itu jadi ini kita sending message nih gitu loh, bahwa ayo nih isu lingkungan ini komoditas politik penting di tahun 2024, dan bahwa dia nggak hanya tidak boleh berhenti di bungkus aja gitu ya. Dagingnya, sayurnya, lauk pauknya itu semua harus disiapin. Nah itu yang kalau saya ngeliat ketemu beberapa politisi ya Mbak, ketika mereka kampanye kan mereka butuh yang ya tadi misalnya kayak salah satu partai dia tahu kampanyenya kalau kita menang BPJS gratis gitu. Bahasanya itu bahasa yang bombastik gitu, yang masyarakat langsung nangkep gitu. Apakah itu relevan apa enggak kan tergantung data mereka ya. Tapi kalau isu lingkungan sampai seberapa jauh sih Mbak bisa ditarik menjadi sangat praktis banget. Ini biar para politisi akan nangkep nih, misalnya nih pasar karbon gitu ya. Kalau dengan pasar karbon isunya adalah agak susah kali kalau itu ya. Sampai ke bawah banget yang pokoknya kalau gua kepilih, satu rumah akan satu pohon yang kita miliki akan dapat uang 1 juta sebulan misalnya gitu. Iya. Kalau untuk masyarakat perkotaan paling gampang adalah buat janji soal sampah. Ya, mungkin lebih dari masyarakat perkotaan sekarang ya, karena sampah udah lumayan universal ya masalahnya ya. Saya pengen lihat, nggak usah jauh-jauh krisis iklim, ada capres yang bikin janji konkret mengenai menyelesaikan masalah sampah kita gitu ya. Karena kita dikit-dikit tuh ada sampah isu di TPA, ada sampah isu bikin banjir, ada sampah di pantai gitu ya. Jadi isu sampah ini kalau dia bisa bikin janji konkret, kalau saya presiden saya akan menyelesaikan isu sampah Indonesia dan ini gitu, itu pasti keren banget. Sampah tuh dekat sama kehidupan sehari-hari. Yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah pencemaran air, udara, tanah mungkin agak jauh, tapi air dan udara. Karena kalau misalnya udara sekarang yang mengalami pencemaran di perkotaan, tapi kalau air yang mengalami pencemaran tuh di luar perkotaan banyak gitu. Jadi itu bisa jadi targeted targeted promise gitu ya, campaign promise ya ke area-area yang mengalami hal itu
kayak gitu. Terus polusi udara juga kalau kita bicara nggak hanya perkotaan tapi juga kalau di daerah itu adalah dari kebakaran hutan. Isu kebakaran hutan juga bisa dijadikan janji politik juga gitu untuk menyelesaikan isu kebakaran hutan gitu, karena kebakaran hutan kita ada beberapa faktor kombinasi yang belum terselesaikan gitu ya. Udah banyak hal baik yang dicapai gitu ya di pemerintahan sekarang, tapi masih harus bukan hanya diteruskan tapi juga dibuat dengan lebih agresif. Contoh misalnya restorasi lahan rusak, lahan gambut yang rusak itu kan dia gampang terbakar, gitu yang kayak gitu. Dan terakhir adalah target seputar energi, itu juga bisa menjadi target ini, bisa menjadi janji kampanye yang keren gitu istilahnya. Kalau saya kepilih tahun sekian-sekian di Indonesia memakai energi terbarukan sekian persen, nah itu juga karena energi terbarukan tuh konotasinya positif di pemilih muda dan pemula, gitu. Tapi walaupun kritiknya adalah gini, kadang mereka nggak tahu kalau pengadaan energi terbarukan itu susah, nggak masalah, tapi mereka mengkonotasikan energi terbarukan dengan hal yang sangat baik, murni bersih positif gitu, kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi target, maksudnya bisa jadi janji kampanye juga, dan sifatnya lebih konkret gitu ya, dan bisa appeal terutama ke segmen pemilih muda dan pemula yang lebih educated gitu ya, di rural maupun di kota gitu. Iya kan, ini kan sebetulnya PR politisi itu ya, kalau kita ngelihat sekarang ini sih Mbak, kita sampai seberapa jauh sih sebetulnya politisi itu bisa kampanye tentang lingkungan, karena sekarang kan mereka rata-rata kampanyenya sebetulnya sih 3 kalau menurut survei mereka ya, itu masalah kesehatan, kemudian masalah pengangguran, tenaga kerja lah gitu ya, ketiga ekonomi tuh. Tapi tadi menarik tuh, terakhir ternyata ada krisis lingkungan tuh juga jadi concern ya buat anak-anak muda ya. Tapi buat kebayang gini Mbak, kebayang gampangnya kita ngasih tadi data praktis buat para politisi ketika kampanye akan seperti apa. Misalnya tadi barusan yang Mbak Diti bilang sampah, kemudian jadi sampah adalah berkah gitu. Dengan sampah penghasilan akan naik misalnya, atau kalau misalnya punya sampah menjadi penghasilan tambahan buat keluarga. Itu kan sebetulnya isunya jadi seksi kalau kayak gitu. Nah ini nih teman-teman politisi masih belum punya, nggak tahu, mungkin belum punya tim gitu ya, yang sehingga menggodok ada isu yang strategis menjadi pragmatis, yang begitu diomongin langsung oke, gue akan milih capres ini nih, gue akan milih caleg ini nih. Nah itu kan masih PR juga kan? Iya, ini juga tantangannya soalnya karena lingkungan itu diposisikan sebagai ancaman. Jadi degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan itu adalah hal yang dapat mengancam 3, tadi kan disebut tadi apa, kesehatan, perekonomian, tenaga kerja, dan satu lagi apa tadi, tenaga kerja, jobs ya, jobs. Apabila lingkungannya rusak, maka kesehatan kita akan upaya kita untuk mencapai kesehatan optimal itu akan terancam. Apabila lingkungan rusak, maka upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu atau kemakmuran ekonomi sebagai negara itu terancam. Apabila lingkungan itu rusak, maka produktivitas kita akan terdampak. Hidup kita dalam upaya kita membangun karir itu akan tambah susah, gitu kan istilahnya gitu ya. Dan juga mungkin ada kemungkinan juga jobs berkurang. Kalau misalnya kita bicara dengan jobs yang tergantung sekali pada kesehatan sumber dayanya, gitu kan. Karena dia posisinya gitu, jadi upaya untuk mengatasi hal-hal itu tuh sifatnya preventif. Itu kurang seksi buat ditawarkan. Karena bayangin kayak misalnya di isu kesehatan, lebih mudah jualan obat daripada campaign gaya hidup sehat. Ya nggak, benar nggak? Betul. Itu yang bikin dilema. Dilema komunikasinya lingkungan, isu lingkungan tuh demikian. Lebih mudah, kayak tadi soal sampah itu berkah. Itu cuman secuil dari solusi pengelolaan sampah sebenarnya. Tapi terpaksa harus begitu karena lebih mudah jualannya kalau kita ngomonginnya kayak gitu. Mana lagi kalau preventif kan nanti gini, kalimatnya negatif terus ya. Jangan A, jangan B, jangan C, itu kan jelek ya, nggak seksi kan, kita dengarnya kayak aduh apa sih nih gitu kan, lelah, fatigue, cepet fatigue gitu. Jadi memang ini dilema komunikasi, dan saya juga nggak nyalahin juga, akhirnya pada gilirannya nggak nyalahin bahwa politisi akhirnya berpikir, aduh nggak usah deh ngambil isu lingkungan, karena kerjanya harus bilang jangan ini, jangan itu gitu ya. Makanya butuh juga di sini terakhir ya,
para pakar-pakar komunikasi untuk urun rembuk nih, cari solusinya. Gimana ya caranya ya. Itu dari dulu sih itu impian saya sih buat kayak ngumpulin nih ya para pakar-pakar komunikasi gitu ya di Indonesia dan let's find the solution, let's crack this communication problem gitu loh. Soalnya gimana ya? Soalnya emang ada sesuatu yang inherent yang membuat isu lingkungan ini nggak seksi. Soalnya itu tadi preventif. Kan ibaratnya kayak gitu ya, susah banget jualan. Karena preventif, bener. Karena preventif, bukan kuratif gitu. Kayak polusi udara juga sama kan. Preventifnya kan banyak ya. Ganti transport dari mobil pribadi ke mobil ke transportasi umum. Betul. Perbanyak jalan kaki. Pokoknya gunakan transportasi yang rendah emisi seperti sepeda gitu. Sementara kalau publik ya, ini kan dari pengalaman saya campaign polusi udara, hal pertama yang ditanyakan, ya udah Dit, gue mesti beli masker yang seperti apa? Atau ya udah Dit, gue mesti beli air purifier yang seperti apa? Karena lebih mudah buat kuratif tadi ketimbang preventif. Preventif itu jelek ininya, ya kan nggak seksi ya kedengerannya ya. Do this, do that, don't do this, don't do that gitu kan. Sementara kalau kuratif mah gampang, mana yang harus gue beli, mana yang harus gue pilih, pick nih, mana yang harus gue pick nih gitu kan, kayak gitu. Jadi ini dilema komunikasi sih terus terang. Oke. Mbak Ditri, kita ngomongin isu ya, kalau isu lingkungan tuh kan masih relatif elitis tuh. Kalau misalnya bicara pemilih mungkin baru di daerah Jakarta kali ya, itu pun Jakarta menjadi Jakarta Selatan atau mana. Jadi sebetulnya sampai seberapa jauh teman-teman lingkungan hidup nih bisa meyakinkan para politisi untuk mengambil isu lingkungan itu, Mbak, dengan jumlah mereka yang sedikit ya, itu. Soalnya kita bicara pemilu ya, jadi kita cari kelompok yang bisa make a difference, karena biasanya kan pemilu-pemilu kita tuh rada-rada mepet ya ini ya marginnya ya gitu ya antara yang menang dan yang kalah. Betul. Kalau misalnya kita bisa mengedukasi itu deltanya aja gitu ya, itu bisa make or break gitu istilahnya kan hasil akhirnya. Jadi kita nyasar itulah gitu. Kita nggak nyasar yang 50-60 juta itu ya bloknya gitu, yang kita kan nggak sebesar itu juga ini ya resourcesnya. Nah kita coba cari itu ya the group that can make a difference gitu kan. Nah kita coba lengkapi lah dengan checklist gitu ya, dengan cara screeningnya nih gimana nih gitu, cara bacanya gimana nih gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang itu jauh lebih mudah ya, lebih reseptif gitu ya. Kita pun juga nggak harus menggunakan banyak framing atau angle baru gitu ya dalam ini ya, dalam melakukan edukasi tersebut, karena mereka tuh rata-rata udah wawasannya udah luas, sudah sangat terekspos isu ini. Sudah kita sekarang ini tahun 2023 ya, pendidikan lingkungan khususnya untuk isu krisis iklim udah mulai dari 10 tahun yang lalu. Jadi kita udah reaping the benefit nih sekarang, anak-anak yang udah belajar dari SD, SMP mengenai pentingnya lingkungan bagi perekonomian Indonesia, mengenai pentingnya lingkungan bagi kehidupan mereka sehari-hari, mengenai apa itu artinya kelestarian lingkungan. Itu sekarang nih lagi banyak-banyaknya nih. Ini yang dari, kan kita zaman SD nggak dapet, tapi mereka udah dapet. Anak-anak yang sekarang 17 tahun ini, mereka SMP udah dapet, SMA udah praktek, udah ngeliat panel surya apa, kita kan belum pernah dulu kan gitu loh. Jadi kita beruntung bahwa sekarang ini anak-anak muda, terutama pemilih pemula ya, yang baru akan milih nih, yang umurnya 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun ini ya, itu mereka udah pernah terekspos isu ini dari pendidikan formal mereka, gitu ya, dari aktivitas lingkungan, aktivitas di luar sekolah mereka, gitu kan. Jadi kita nggak harus, we don't have to work much, gitu kan, untuk ini. Tinggal apa? Tinggal mengkaitkan ini ke kehidupan mereka. Mbak, tentang ini nih, tentang isu ya, tentang isu. Tadi kan kita bolak-balik ngomong sebetulnya para politisi gitu ya, apakah partai, apakah capres, ataukah caleg gitu kan, sebetulnya dia mikir sangat pragmatis banget lah gitu. Kalau misalnya sebuah partai dia udah sangat kuat di satu daerah dan dia sudah invest banyak tentang daerah itu, jadi gampangnya mau pakai apa aja dia udah pasti pilih lah. Itu kan praktis dia nggak mau tuh gitu ya. Tapi pasti banyak partai yang pengen mengambil alih nih di daerah-daerah yang udah dikuasai oleh partai-partai yang solid tuh. Pertanyaannya, sampai seberapa jauh sih sebetulnya kalau kita menggunakan isu lingkungan untuk merubah masyarakat nih,
merubah pemilih deh, terutama anak-anak muda untuk switch ke pilihannya. Iya ya. Iya itu. Jadi di dapil-dapil di mana itu adalah, kalau di Amerika tuh ada istilah swing voter, ya kan? Yes. Swing states gitu kan. Nah kita kan nggak ada istilah padanannya ya, tapi kira-kira begitulah ya. Jadi dapil-dapil di mana itu bukan identik dengan satu partai tertentu, bukan kantong partai A atau B gitu ya istilahnya, dan banyak anak mudanya. Nah itu dua tuh faktor itu. Jadi dapil yang tidak identik dengan partai tertentu plus komposisi dari pemilih muda dan pemulanya itu besar. Nah, saya merasa bahwa disitulah isu lingkungan itu bisa menjadi faktor diferensiasi antar caleg gitu ya, antar calon gitu ya. Kita bicara calon macam-macam ya, caleg maupun misalnya nantinya ya capres gitu kan. Karena kita besok 2024 milihnya macam-macam gitu ya, sampai berapa lapis itu nanti kan ininya. Serentak kan soalnya. Serentak gitu loh. Jadi memang pemetaannya harus dilakukan secara presisi gitu ya, untuk benar-benar mengetahui seberapa pentingnya lingkungan sebagai komoditas politik bagi si calon itu gitu ya. Tapi konsepnya begitu, kalau saya pikir kalau misalnya dia adalah pemilih pemula dan pemudanya banyak gitu. Apalagi kalau pemilih Gen Z dan milenialnya itu bukan hanya banyak, tapi terkenal memiliki trait tertentu atau memiliki values tertentu gitu ya, atau memiliki preferensi tertentu terkait lifestyle gitu, atau memiliki karakter tertentu gitu. Contoh aja Dapil 2 Jakarta, itu Jaksel dan luar negeri. Jadi komposisi anak mudanya besar sekali. Saya nggak hafal tapi besar sekali gitu ya, karena dia gendut di tengah tuh demografinya tuh Jaksel yang terdaftar di Jakarta Selatan. Itu banyak soalnya yang terdaftar di Jakarta Selatan itu tinggalnya udah nggak di Jakarta Selatan, tinggalnya di Tangsel gitu kan, tapi terdaftarnya masih Jakarta Selatan gitu kan. Jadi kebayangkan karakternya seperti apa tuh, dan luar negeri, jadi yang diaspora gitu kan, diaspora yang masih belajar di luar atau habis kuliah kerja gitu, plus juga TKI, ada komposisi TKI gitu ya. Jadi mereka tuh wawasannya udah internasional banget gitu kan. Jakarta Selatan terkenal dengan witches itu ya, ngomongnya setengah bahasa Inggris, kayak gitu, wawasannya luas. Mereka punya preferensi lifestyle tertentu dan juga punya values yang udah sangat terinform dengan gerakan sustainability internasional, gerakan lingkungan internasional. Lihat aja komunitas olahraga paling banyak meledak di mana gitu, yang kayak gitu-gitu. Mereka value ruang terbuka hijau gitu dan sebagainya. Jadi saya udah bilang nih, saya taruhan nih, isu lingkungan ini bisa jadi diferensiasi di Dapil 2 Jakarta Selatan, Jakarta ya. Jakarta. Dapil 2 Jakarta 2. Nih. Itu kan Jakarta Selatan dan itu dapil saya soalnya, makanya saya hafal. Itu. Nah, itu saya jamin gitu, itu bisa menjadi differentiating factor di antara berapa tuh ya nanti 14 partai yang bertarung. 14, bayangin 14 partai. Karena kita kalau pemilu seringkali bicara capres gitu ya. Tapi kita lupa bahwa ada caleg juga tuh nanti ya 2024. Dan kalau misalnya isu lingkungannya itu ada caleg ya atau calon gitu ya, yang isu lingkungannya bisa nunjukin nih dia menguasai, dia juga punya solusi, dia punya gagasan-gagasan besar gitu ya. Saya yakin itu bisa sway. Dia bisa membentuk market baru gitu kan, dan itu bisa membawa gitu ya menghasilkan beberapa vote yang nantinya bisa jadi deciding factor kan, kita nggak tahu ya marginnya bakal seperti apa. Saya yakin tipis ya. 2024 yakin banget sih sengit gitu ya pertarungannya. Banget. Nah kan gini Mbak, kalau di beberapa isu ya itu kan partai mau nggak mau harus ngambil karena dia punya tekanan. Artinya ada sekelompok NGO gitu ya, apakah NGO asing ataupun NGO lokal atau cuma sekedar asosiasi yang mau nggak mau dia mengambil partai itu. Misalnya gini, partai itu mengambil isu itu, misalnya buruh. Ini kan terkait dengan masalah tenaga kerja nih. Kan buruh tuh punya banyak asosiasi buruh gitu yang mereka bikin campaign untuk tidak memilih partai yang tidak istilahnya tidak menyediakan tenaga kerja lah gitu. Itu bahkan sampai di list tuh. Nah, tapi kan karena banyak buruh masing-masing punya
Tapi hampir semua asosiasi buruh gitu ya, kelompok-kelompok buruh ini punya campaign yang sama. Milihnya sih beda, tapi mereka punya campaign yang sama. Jangan milih ini ya, karena dia nggak ramah pekerja, nggak mendukung buruh dan lain sebagainya gitu. Ini sama teman-teman NGO di lingkungan dilakukan nggak? Dilakukan juga. Oke. Walaupun di NGO lingkungan itu tidak sampai melakukan kampanye untuk partai-partai tertentu, untuk mendorong memilih partai-partai tertentu. Tapi mirip sih, jadi yang mengekspos, ini dia lah, mengekspos partai-partai yang tidak pro lingkungan, itu dilakukan dan pasti dilakukan, gitu kan. Walaupun mungkin sekarang belum kelihatan, tapi itu pasti akan dilakukan. Jadi tapi kalau untuk yang sebaliknya, yang menggiring, menggiring suara ke partai tertentu itu tidak, gitu ya. Saya yakin tidak dilakukan karena nanti juga itu kan ada kaitannya juga dengan akuntabilitas sih ke depannya gitu loh. Jadi kita juga nggak mau ya kalau dari komunitas NGO lingkungan untuk tersandung hal itu gitu loh. Kayak lu udah menyuruh kita milih A terus ternyata gitu kan. Kita juga nggak mau, tapi kayak gitu. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan tadi itu, sejauh ini scorecard sebuah partai yang pernah ikut pemilu 2019, kalau yang baru yang sebelumnya nggak ada di pemilu 2019 kan susah ya kita untuk ngecek gitu ya scorecardnya gitu ya. Tapi yang sejauh ini scorecard dari mereka yang ikut pemilu 2019 itu scorecardnya mirip-mirip. Hasil dari scoringnya tuh mirip-mirip gitu ya. Ini belum keluar sih hasilnya, tapi mungkin dalam waktu dekat akan ada gitu ya expose dari teman-teman NGO lingkungan. Apa hasil dari raportnya gitu? Hasil raportnya itu adalah bahwa kesadaran lingkungan mulai meningkat. Gitu ya. Tercermin dari retorika masa kampanye, tercermin dari keputusan-keputusan yang diambil dari kader partai yang duduk di legislatif, gitu kan. Jadi kesadarannya sudah mulai meningkat. Tapi disconnect antara lingkungan hidup dan ekonomi itu masih ada. Jadi masih ditreat seolah-olah kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan dan keberlanjutan itu kayak nice to have. Gitu. Nah ya, betul. Jadi kayak ini kalau misalnya piring, ini ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya. Nah ini tuh hiasan-hiasan wortel yang nggak penting gitu loh, tau yang wortel terus ada selada gitu kita nggak pernah makan deh, kayak ini apaan sih gitu kan ya gitu. Itu kayak gitu tuh. Jadi kalau lagi hari-hari besar yang hari lingkungan atau hari bumi gitu ya, pernyataannya udah bener semua gitu kan. Udah top banget gitu kan, udah bener. Tapi begitu misalnya untuk keputusan-keputusan yang sebenarnya kontradiktif dengan perlindungan lingkungan, dengan kelestarian lingkungan, ya itu masih jalan terus juga gitu loh. Karena ada disconnect gitu loh. Masih ada paradigma yang tadi saya bilang itu, sana tuh mesti milih antara ekonomi dan lingkungan. Padahal ekonomi kita tergantung sama lingkungannya gimana gitu kan. Jadi itu yang findings yang berikutnya. Kemudian yang findings yang berikutnya itu adalah bahwa pemahamannya itu di dalam partai itu nggak even gitu. Jadi mereka yang memang bergerak di komisi yang bersangkutan pemahamannya dalam. Tapi petinggi partai yang tidak ada di komisi bersangkutan kan petinggi lah ya. Jadi kan harusnya kita mikirnya dia harusnya lebih tahu kan dibandingkan yang lain gitu kan. Dia harusnya punya universal understanding gitu loh mengenai isu-isu yang penting gitu ya bagi kemaslahatan kemaslahatan masyarakat gitu ya. Dan juga otomatis juga berarti isu yang dianggap penting oleh pemilihnya. Nah itu kadang-kadang jomplang. Gitu. Jadi kecuali kalau pimpinannya itu memang pernah bersentuhan dengan isu ini sebagai birokrat. Nah kan ada juga tuh pimpinan yang dia menteri juga atau pernah jadi menteri gitu ya. Unless dia pernah jadi menteri urusan ini atau pernah megang urusan ini sebagai anggota komisi, dia nggak bakal paham. Dan itu mengecewakan karena kan kalau pimpinan-pimpinan itu harusnya paham dong. Kita mikirnya lu kan yang jadi pimpinan karena paling pinter gitu kan. Nah itu kita mendorong kolektif ya nih ya, NGO-NGO semua gitu kepengin ngelihatnya bahwa isu-isu lingkungan itu pemahamannya tuh termainstreamkan dari top to bottom, dari bottom to top gitu loh. Jadi kan sayang ya kalau ada
fungsionaris partai gitu ya, atau yang petinggi partai itu tiba-tiba blank gitu soal itu. Nah masalahnya tuh ada tertangkap dari berbagai statement media dari orang tersebut yang sudah teridentifikasi sebagai pimpinan partai, dan harusnya kan mencerminkan attitude dan sikap partai terhadap isu ini gitu. Nah itu mungkin dari NGO lingkungan, dari komunitas NGO lingkungan, itu hal-hal seperti itulah yang akan terungkap, yang akan keluar. Tapi mungkin nggak seperti teman-teman gerakan buruh di mana benar-benar ada no vote list gitu, nggak, atau misalnya vote list gitu, nggak ada, kita nggak ada kayak gitu. Atau mungkin paling tidak misalnya komunitas lingkungan ya, yang dia datang ke capres misalnya untuk komitmen lu mana nih? Ya itu ada, itu sudah dilakukan ya? dari putaran yang sebelumnya juga sudah pernah terjadi, dan yang putaran ini juga akan terjadi, dan harapannya adalah bahwa isu-isu ini akan lebih mendapatkan spotlight di debat sesi debat presiden atau debat kepala daerah gitu. Itu juga lagi diupayakan gitu. Itu kan ini ya strategi advokasi gitu ya, strategi advokasi. Tapi tadi balik lagi ke yang dikatakan Mas Silih, yang juga menantang memang adalah edukasi pemilih, karena kita kan pemilihannya luber ya. Apa tuh bla 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 rahasia, langsung umum bebas rahasia gitu, luber gitu. Nah begitu masuk ke booth milih itu, kadang-kadang pilihan akhirnya itu tidak berbasiskan rasional, gitu. Dan itu bukan hanya yang itu across all education level kok. Jadi itu bukan karena bukan ini ya, bukan kurang teredukasi, enggak juga gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang juga menurut saya jadi tantangan bersama. Ini gak hanya tantangan gerakan lingkungan, siapapun ya, gerakan buruh, gerakan apa gitu ya. Karena we as humans, we have emotional response ke hal-hal tertentu yang kita lihat di ballot paper. Apalagi kertas itu tuh gede banget kan, banyak lagi. Terus kadang-kadang kayak udahlah siapa aja deh yang paling gue tahu aja deh namanya gitu. Nah itu yang berat. Ketika kampanye, ketika upaya edukasi pemilihnya itu harus netral dan objektif dan tidak boleh menggiring ke suara ABC gitu ya tertentu, itu juga jadi berat gitu loh, karena lebih mudah langsung jualan produknya kan. Lo pilih A gitu, itu lebih mudah. Tapi kan kita nggak boleh kan, sebagai gerakan kan kita harus objektif, harus, kita kan bukan gerak kampanye politik gitu kan, kita kan kampanye isu gitu ya. Itu juga jadi berat, itu tantangannya kalau dari sisi gerakan lingkungannya itu. Cuman mungkin jadinya ini jadi mudah gitu ya bagi politisi yang memang ingin branding dirinya dia pro lingkungan. Ya ini kesempatannya untuk masuk di situ, karena space itu tidak ada, gerakan lingkungan nggak sampai masuk ke space itu, nggak sampai masuk ke space di mana mengkonekkan isu ini ke nama tertentu. But sebagai politisi lo bisa gitu loh menciptakan hal itu gitu. Jadi tuh ruangnya ada. Mungkin itu kali ya yang bisa saya katakan. Thank you, Mbak. Iya, ya lagi-lagi memang isu lingkungan tuh ya tadi ya. Ada yang anggap, yang pertama kan dianggap isu lingkungan tuh masih tidak berkorelasi lurus dengan ekonomi lah gitu ya. Ya kalau lingkungan dulu bagus ya ekonomi belum tentu jadi bagus tuh kan itu. Yang kedua memang partai ini masih kampanyenya masih kampanye pragmatis nih, sehingga mereka punya kendala ketika harus mempragmatiskan isu lingkungan yang bisa buat ke pemilih tuh, apalagi terutama di dapil ya. What is it for me-nya dapat banget tuh. Itu sih. Terakhir Mbak, saran buat para caleg dan capres lah ya, ketika ngambil isu lingkungan yang paling praktis nih sekarang, apa nih, kan udah ada risetnya dan sebagainya gitu. Ya itu 3 kalau yang muncul ya. Terutama kalau lebih spesifiknya bicara soal krisis iklim, itu akan paling efektif kalau mengkaitkan dengan 3 hal. Yang satu adalah pencemaran dan dampaknya ke kesehatan. Itu biasanya masyarakat urban gitu ya. Jadi pencemaran tuh ada polusi udara, ada polusi air gitu ya. Tapi langsung kaitannya ke kesehatan. Gitu, karena yang concernnya masyarakat terutama di perkotaan, lebih spesifik lagi ya, anak-anak muda di perkotaan adalah bahwa isu lingkungan ini tuh merusak
kenyamanan mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari, membatasi ruang gerak mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan terlebih lagi merusak kesehatan. Kayak sekarang kita lihat polusi udara itu ributnya karena kita ISPA. Gitu loh. Tahun 2000 masuk rumah sakit. Banyak yang masuk rumah sakit. Pas tahun 2018 ketika isu polusi udara itu sebenarnya pertama kali mencuat karena kita pertama kali dinyatakan sebagai kota paling terpolusi di Asia Tenggara, belum banyak yang ISPA, makanya nggak ribut, gitu kan. Itu salah satu alasannya. Jadi itu kaitin ke kesehatan. Itu pintu masuk pertama. Pintu masuk kedua itu adalah pangan, isu food security. Isu food security. Jadi kalau krisis iklim mau nuruninnya itu isunya ke kegagalan panen, kekeringan yang menyebabkan panen rusak gitu kan. Kemudian juga ketersediaan pangan yang semakin sulit gitu ya untuk diperoleh. Ini yang peduli sama ini bukan hanya kayak anak muda petani kali ya, enggak juga. Siapapun yang bergerak di F&B industri peduli sama hal ini, gitu kan. Mereka tuh ngerasain banget harga gandum naik, itu para yang bikin roti itu pada menjerit gitu kan. Nah ini menarik nih. Itu kan, mereka ngerasain bahan baku soalnya gitu loh, bahan baku tambah susah. Kopi kemarin gagal panen kan. Berturut-turut 20% panen dunia kopi itu menyusut by 20%. Itu kan geng kopi ini karena suami saya main kopi kan. Geng kopi itu udah gini ngeluh, ini tuh kopi kurang, susah nyari kopi gitu ya. Mana lagi coffee shop menjamur. Ya kan, meledak gitu, banyak di mana-mana gitu kan. Jadi itu mereka sangat peduli tuh akan hal-hal gitu. Nah, kalau ada calon yang bisa bilang saya ngerti ini linknya antara dua ini dan saya punya solusinya. Wah, itu top banget tuh. Yang terakhir adalah masalah energi. Tadi yang pencemaran juga termasuk sampah ya, by the way ya. Sampah. Yang terakhir adalah masalah energi, karena kepedulian mengenai penggunaan energi kita ini udah sangat tinggi gitu ya, concern gitu. Dan juga desire kelompok yang mengkaitkan penggunaan energi kita dengan masa depan yang baik, masa depan yang bersih, masa depan yang berkelanjutan, itu juga udah mulai besar. Jadi kalau ada calon yang bisa, saya paham nih soal energi ini soal masa depan kalian gitu loh. Soal energi ini soal ada beberapa hal. Jadi soal tadi ya, energi yang berbasiskan energi terbarukan itu identik dengan lebih bersih, bebas polusi gitu kan. Energi berbasiskan energi terbarukan identik dengan ekonomi yang berbasiskan inovasi, knowledge. Energi berbasiskan energi terbarukan identik dengan new jobs, gitu kan. New jobsnya apa? Inovasi, teknologi, terus udah gitu high tech society gitu kan. Karena energi berbasiskan energi terbarukan juga identik dengan digitalisasi, gitu. Dan terakhir adalah energi berbasiskan energi terbarukan ini identik dengan choice. Jadi identik dengan adanya pilihan untuk misalnya masang panel surya, menghasilkan energi sendiri, mengolah energi sendiri, melakukan energy efficiency. Jadi anak-anak muda sekarang itu kan mereka itu adalah choice generation. Soalnya mereka in demand, apa-apa bisa milih. Kalau dulu kita harus nongkrongin ya TV di jadwal yang itu, kalau kita meleng aja sedikit, udah nggak bisa tuh, serialnya hilang gitu, udah selesai. Nah kalau ini kan nggak in demand, nah, karena mereka adalah generasi yang punya pilihan, jadi mereka juga demand punya pilihan untuk sumber energi mereka. Mereka ingin bisa kombinasi antara baterai, panel surya, ini switch on, switch off, smart home, apa segala macem. Nah energi berbasiskan energi terbarukan itu identik dengan masa depan yang seperti itu, yang mereka masuk Alexa ini nyala segala macam kayak gitu, identik dengan itulah digital lifestyle, very efficient gitu kan, very automated gitu segala macam. Makanya ada konotasi sangat positif terhadap energi terbarukan gitu. Artinya ini bisa jadi branding opportunity bagi calon untuk bilang bahwa kalau dia berani untuk dukung atau set target tertentu dan dukung policy-policy tertentu terkait dengan peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan, itu bagus banget. Dan bahkan kalau bicara gimmick di level paling gimmick ya, itu kan bisa ada, semua kan ada manifestasi gimmicknya ya, ada bungkusnya, yaitu pakai apa-apa berbasis listrik, pakai apa-apa yang digitalized, automated, itu kan keren, itu nunjukin ke para pemilih muda dan pemula bahwa
itu dia udah advance nih gitu loh, dia inform nih dan dia berani nih untuk embrace hal-hal baru, nggak takut gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Wah, itu 3 paling penting tuh. 3 paling penting karena ya praktis banget Mbak yang 3 ya, terutama ternyata lingkungan bisa membuat new job gitu ya. Ketika ngomongin energi terbarukan, ada profesi baru, ada pekerjaan baru gitu. Dan apalagi anak-anak muda sekarang kan nggak kayak kita dulu tuh. Kalau dulu kan mau jadi apa, insinyur, dokter, Iya. tentara gitu ya. Iya. Sekarang kan enggak tuh. Sekarang tuh mereka pengen jadi bartender, mereka pengen jadi barbershop, mereka pengen jadi chef, mereka pengen jadi ya kayak gitu kan ya. Iya, mereka berbasis barista. passion, bukan berbasis function gitu ya. Kan berbasisnya kan Passion gitu itu. kan. Dan banyak juga yang udah embrace sustainability sebagai passion mereka. Oke. Jadi diskusi mengenai green jobs itu tuh biasanya core audience-nya tuh adalah orang-orang yang saya punya value nih, saya pengen jadi bagian dari upaya untuk mewujudkan bumi yang lebih sehat gitu, atau Indonesia yang lebih berkelanjutan gitu. Saya kira-kira harus kerja apa ya? Nah itu biasanya tuh mereka memulai percakapannya demikian. Berarti kan mereka value driven ya dalam memilih karir mereka ya gitu ya. Kalau dulu kita berbasiskan fungsi dalam masyarakat gitu ya, kayak saya si orang tekniknya atau saya si orang marketingnya gitu kan, si orang bisnisnya gitu kan. Kalau ini udah saya ingin menciptakan impact apa ya kayak gitu. Jadi itu jadi menunjukkan bahwa appetite buat green jobs, karena mereka mikir kalau green jobs itu berarti mereka akan menghasilkan impact ya yang positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari sisi sustainability, makanya itu jadi lebih atraktif sekarang gitu loh. It's a great conversation starter kalau buat anak-anak muda. Betul. Oke, thank you. Because ini menarik banget nih, terutama buat partai-partai yang ingin menggusur keberadaan partai-partai lama, menggusur partai-partai besar gitu ya. Besok di pemilu 2024 itu kita punya fase baru, Mbak. Fase baru di mana ada Gen Z yang baru pertama kali milih atau paling banyak 2 kali milih, tapi dia udah lupa tuh dengan konsep-konsep lama. Konsep-konsep kuno tuh udah nggak ada lagi lah gitu. Mereka mulai masuk dengan fase-fase baru gitu ya, sehingga mereka nggak peduli sebuah partai itu apakah dia partai dulunya menang atau enggak gitu ya, pahamnya apa gitu, tapi asal isunya cocok sama mereka gitu. Dan isu lingkungan hari ini sih cocok banget, dan nanti mungkin kalau misalnya perlu kita bisa lebih perdalam lagi gitu, apa aja yang muncul gitu. Mbak Ditri, makasih ya. Sama-sama. Thank you. Semoga bermanfaat ya obrolan Amin. obrolan kali ini. Iyalah, bermanfaat banget. Pikir pilih informasi, pick me.